definisi daripada kirot atau istilahnya mudorobah, mukorotoh, yaitu seorang yang punya harta menyerahkan harta terhadap amil untuk diperdagangkan, nanti hasilnya dibagi dua. Itu jenenge akad kirot, akad bagi hasil. Di dalam akad bagi hasil niki diantaranya ada beberapa syarat, yaitu jangan sampai menambahi pekerjaan yang tidak hubungannya dengan peningkatan pengembangan atau mendapatkan laba. Makanya tidak boleh akad kirot dengan berupa urut. Misalnya aku sepeda motor ini tak akali sekian, kamu jadikan modal untuk dagang, tidak sah. Karena dia tidak bisa dengan langsung mencari dagangan, tapi masih ada pekerjaan lagi, yaitu menjual motor. Karenanya menurut di dalam fikih akad kirot itu harus dari berupa emas dan perak, dirham dan dananir, tidak hanya emas perak tapi harus berupa dinar dan dirham. Tidak boleh dengan urut. Ini kalau kita kontekstualisasikan, kita modernisasi. Mungkin ini malah justru terbalik. Kalau zaman sekarang dengan menggunakan emas, dinar dan dirham tidak sah. Kenapa? Karena menggunakan dirham dan dinar untuk zaman sekarang malah justru menambah pekerjaan yang tidak masuk di dalam akad kirot. Sebab mata uang tidak menggunakan dinar, tidak menggunakan dirham. Bahkan dirham dan dinar yang sekarang ini saja yang menggunakan mata uang dirham seperti Abu Dhabi, itu pun bukan emas perak, itu tetap uang kertas, namanya saja dirham. Jadi witangi dirham. Kemudian tidak boleh pula menyaratkan hartanya itu di tangan malik, karena amil tidak bebas untuk menasarufkan. Yang kelima, yang seterusnya tidak boleh ini di mana nih, wala sartu amalihi, wala sartu amalilan ora wenang nyarataken penggaweane amil ma'ahu sertane malik. Kenapa? Li'anang kisama tasarruf ikrara temen sedune dadi kabagine tasarruf iku yufti maraaken apa ing kisam ila kisamil ya dimaring kekuasaan, maring dadi kandume kekuasaan. Nah, ini marupadi, tapi ini harus kerjasama dengan saya. Saya juga ikut kerja, ngoten. Saya juga harus ikut kerja. Niku gak oleh. Lek pasrah ya wis pasrah, kuwi ora usah melok-melok, ora usah ikut campur. Karena kalau sudah dipasrahkan kepada amil tapi malik masih ikut campur kerja, nah ini nanti dalam kekuasaannya juga harus dibagi. Akan membingungkan pula. Makanya apa yang telah dikatakan kemarin Rasulullah sebelum jadi Nabi akad kirot dengan Dewi Khadijah itu juga enggak benar. Karena Kanjeng Nabi akad kirot dengan Khadijah niku Kanjeng Nabi kerjanya dikawal atau diikuti oleh Maisarah. Di mana Maisarah niku ya Khadijah niku mergone Maisarah itu budake Khadijah. Nah budak itu kan ya menduduki kedudukan majikan dong ya. Kerjane budak ya kerjane majikan, karena hasilnya budak juga hasilnya majikan.
Nah makanya di sini kalau tidak ada majikan, tidak ada budak ya ambil maliknya sendiri ikut kerja itu tidak boleh. Berarti harus ikhlas, ya diserahno kan pada amil dengan secara total ngoten mau nek pancen akad kira. Lain kalau memang buruh nunggu toko, buruh dodol ngono kae kan harian. Itu terserah maliki ngerewangi rugat ngerewangi, bahwa sementing satu hari saya dapat sekian, bahkan gaji payu gak payu oleh ini orang apa-apa. Tapi kalau akad kirat ini permasalahannya untung dan tidaknya amil ini tergantung dari laba dan tidaknya, karenanya harus berusaha untuk mendapatkan laba secara maksimal, jangan ada yang ikut campur. Waya jusulan menang apa sartu amali gulamil malik. Bagaimana ya ini? Nyaratakan amali gulami malik mau sertani ambil ala sokheh. Berarti kalau tadi itu syarat amal dengan amil malik tidak boleh. Yang dimaksud tidak boleh dikuno karena aku menyaratkan ketika akan melakukan sesuatu harus murojaah kepada malik. Juga tidak diperbolehkan sebagai musyrif, sebagai orang yang ikut kerja, ikut berjompel dengan amil. Alasan ini kumang. Tapi palayasihu ay alal wajisani, wayasihu alal awal. Jadi bagi pendapat yang mengatakan tidak sah bagi amil, bagi malik mengikut serta kerja dengan amil, niku menurut wajasani sebenarnya. Kan kalau di jero ini kan ala wajisani. Dan menurut wajah kang awal al-mutamat itu sah. Macam tapi wajib rohwa kalamu yufidu anal khilafil mamluk wa misluhu dabatuhu wa kadha al-qura al-musahid. Lah kok terus dikene ana waya juzulan sah apa satu amali gulamil malik, nyarataken amali gulami malik mau sertane amil ala sahih. Ala sahih. Loh kenapa kok di situ menurut kalau sahih malah justru diperbolehkan mengikut sertakan amaliyahnya gulamnya malik. Kalau malik sendiri tidak boleh, tapi lek gulami kok oleh. Iki opo? Iki menurut sing sahih. Nanti ada di bawah apa itu namanya alasani. Wasanilah menurut yang kedua tetap tidak boleh. Alasannya apa? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kasarti amalil yadi koyo ora sae nyarataken amali tangane malik dewi. Kalau malik ikut campur kerja dengan amil tidak diperbolehkan, maka mengikut sertakan budaknya amil, budaknya malik untuk kerja bersamaan amil juga tidak sah. Kenapa? Li'anna yada abdi karena temesunit kekuasaane kawulane malik iku yadu kaya penguasaane malik. Tadi menurut Kolsani yang mengatakan tidak sah alal wajisani
alasannya mengikut sertakan kerjanya amil sama dengan mengikut sertakan kerjanya sendiri. Sebab tangannya amil apa jenenge budak mengikut sertakan budaknya Malik sama halnya menyaratkan dia ikut terlibat sendiri. Alasannya tangannya Malik, tangannya Abdun sama dengan tangannya Malik. Ini rasional. Tapi menurut kalau awal nggak seperti itu. Bedakan, kalau ia ikut serta kerja tidak boleh, tapi kalau melibatkan budaknya boleh. Seperti Kanjeng Nabi kerja dengan melibatkan Dewi Khadijah melibatkan budaknya, gini pun namanya Maisarah. Maisarah niku lanang, terus Kanjeng Nabi bareng ngomong wedok ora. Niku lek teng Indonesia Maisarah niku wedok, lek teng Arab Maisarah niku lanang. Ya Hudzaifah bareng niku wedok, lek di Indonesia lek kono lanang. Moko niku wedok. Mengo mergone. Wa furiko lan den bedaken awal. Kalau menurut kau yang sahih dibedakan antara melibatkan sendiri dengan melibatkan budaknya. Kenapa? Bi'anal abda iku malun. Bi'anal abda keran temesune kawula iku marun bodho faju ila maka den dadiaken apa amali abdun tabaan maring manut lil malik maring malik. Alasannya yang memperbolehkan namanya abdun itu harta. Berarti kalau harta sama halnya diikut sertakan, ikut sertakan hartanya Malik, ditabaan lil Malik. Tabaan lil Malik hanya mengikuti pada Malik. Bikilapi Sayyid, lan bedani Sayyid. Kalau Sayyid tidak bisa karena tidak ada tabaan. Adilai ikut sertakan amal nih ikut sertakan abdun itu tidak punya hak, tidak punya kekuasaannya terserah Malik, makanya tidak menghambat terhadap kerjanya amil. Betul. Jadi menurut yang mengatakan boleh kalau cuma melibatkan abdun, sebab abdun itu tidak punya kekuasaan apa-apa, dia hanya mengikuti kepada Malik saja. Karena dia sebagai harta. Tapi kalau melibatkan diri dia sebagai sayyid kan punya kekuasaan. Makanya tidak boleh. Menurut pendapat yang kedua, menurut yang pertama. Tapi kalau demikian berarti manakala melibatkan abdun tersebut supaya sebagian hartanya dikuasai oleh Malik dengan mengatur abdun, ya tidak boleh. Yang terpenting itu jangan sampai Malik itu melibatkan diri sehingga menguasai harta, tapi kekuasaan hartanya memang memiliki dikuasai oleh hamil. Makanya ketika di situ melibatkan diri tidak bisa karena harus murojaah kepada Malik. Tapi kalau melibatkan abdun tidak boleh, tidak masalah karena abdun tidak akan bisa mengatur, hanya mengikuti.
Tapi kalau abdun tersebut dikai kekuasaan oleh Malik, sehingga supaya hartanya itu nanti Malik bisa menguasai, ya tetap nggak boleh. Sama dengan yang pertama tadi. Jadi kalau kalau abdun itu dijadikan sebagai perwakilan Malik, nggak boleh. Kalau hanya disuruh ngrewangi tapi tidak perwakilan Malik, nggak masalah. Mungkin harus gambaran. Sakit paham. Bud. Wasani ora sah kasarti amaril yadil ya anayada abdijihi karena temen suni kekuasaane tangani kawula kekuasaane usangane kekuasaane kawulane Malik iku yaduh tangan kekuasaane Malik. Tapi menurut kau yang sahih dibedakno wa furikolan den bedakaken ngoten mawon wa farokolan bedakaken nol pala awalu kaula awal. Kol awal gini ku sing ngarani sok yang al-sok asohe. Wa farokolan bedakaken nol pala awalu kaula awal. Gini ki majasan mawon sing bedakno kan sok ibu kaula awal bukan awali loh. Awas wa farokolan bedakaken sapa awalu kaula awal bi anal abda iku malun bondo. Menurut pendapat yang memperbolehkan melibatkan hambanya, krono hamba niku sebagai mal. Fajuila moko den dadekaken apa amalu amali abdun tabaning manut lil maliki maring malik. Pikir api sayyid. Nah, kenapa kok diperbolehkan? Dikarenakan abdun itu sebagai harta, sehingga amalnya abdun itu hanya mengikuti kepada Malik, akhirnya tidak mempengaruhi kerjanya amil, kekuasaannya amil. Tapi kalau memang naam ya bener, bikra bisa naam ya bener, bi anal abda malun fajwila amalu tapanil Malik. Tapi indum malamun den kumpulaken ila amali maring amali abdun opo ayakuna yen to ono opo ba'dul mal iku fiyati dalam tangani Malik au alla yatasarrafa to yen ora nasarupaken sapa al amil dunau lan tanpa abdun fasada wal abdu qatan. Karena ilat boleh dan tidaknya itu masalah kekuasaan. Kalau abdun itu tidak dijadikan untuk berkuasa sama sekali, gak apa-apa. Tapi kalau abdun itu dijadikan, diberikan kekuasaan, sehingga sebagian harta itu ada di tangannya Malik, karena sebagai tangannya abdun juga tangannya Malik. Atau gak ada di tangannya Malik, gak di tangannya abdun. Tangannya abdun itu tangannya Malik gitu loh. Tapi ada sebagian yang dikuasai oleh abdunku, kan berarti kan bodoh kan dikuasai aku kan. Itu tidak sah. Kenapa li anayadu gaya li anayadu yada yaduhu li anayadahu yaduhu. Tangannya abdun ya tangannya Malik. Makanya niki sampean rujukno ayakuna ba'dul mal iku fiyadihi niki tangane amil kena tangane abdun kena sama. Hakikatnya tangane Malik tapi dalam realitanya tangane abdun. Niki berarti gak boleh. Bolehnya itu kalau hanya disekedar ikut tapi tidak punya kekuasaan karena urusannya biar tidak menghambat kerjanya amil. Wa alayata sarafa au alayata sarafa utawa nyarataken yen ora nasarapaken sapa amil dunahu tanpa abdun. Tapi ini anda saya ikutkan. Kamu tidak boleh menasarufkan orang jalur izin nggih hambaku. Lah ngene ya padha wae menghambat itu berarti ya gak oleh kalau semacam itu. Tetap gak boleh. Lek koyo ngene pas
fasada wal aqdu qat'an mesti batal karena alasannya tadi bahwa tangannya Malik tangannya Abdun, tangannya Malik. Dan qala Sabah Ibnu Rif'ah fil Kifayah wa suratul mas'alah utawi gambarane mas'alah iku yakune tono sopal gulab iku makluman dan murwi bil musyahadah awil wasfi utawa kelan sifat. Lah surah mas'alah niki abdunnya sudah diketahui kawulane iki wonge iki utawa wonge sifat-sifate ngene. Fa ilam yakun maqala menurana sapa abdun iku makluman dan murwi fasada walakdu. Aku melibatkan hambaku ya terus gak diketahui hambane ku sapa terus piye nanti mekanismenya bagaimana ya gak sah. Lah ing ngrebatno kawulaku tapi iki gur rewangi awakmu tok. Tidak ada urusannya dengan kekuasaan, tidak masalah, malah pena lek ngono dan gak mendapatkan opah. Wes. Mungkin yang dipraktekkan Kanjeng Nabi dengan Dewi Khadijah kan seperti itu. Maisarah itu sebagai pembantu saja yang mengikuti untuk sebagai dalal untuk menyebut memberikan tahu atau caranya pengawas gitu saja. Iki yang ngono melibatkan abdun hanya sebagai pengawas. Wa wazifatul amil. Nah, saiki pekerjaannya amil itu untuk apa saja? Tugasnya amil di dalam akad mudorobah atau akad kirat itu apa saja? Sing tugas. Kalau seperti ngusungi mari tukulaan terus mari ngono ngusungi mulih iki ini diambilkan dari tugasnya amil, yang berarti kalau tugasnya amil tidak boleh dipotong dari biaya harta. Apa tugas dari harta yang sehingga dipotong dengan hati gitu ya, yang berarti mengurangi laba. Kalau di situ tugasnya Malik, tugasnya amil kan berarti gak boleh ngambil dari transportasi hartanya itu kan harus keluar dari kantong kan gitu. Nah, demikian pula dalam masalah ongkosin nimbang, ongkosin naker, ini tugasnya amil apa masuk dalam perdagangan yang sehingga nanti labanya mendapatkan yang bersih. Bersih apa? Bersih dan istilahnya dipotong ongkosin nimbang, ongkosin naker. Apa naker dan nimbang niki tugasnya amil yang sehingga kalau amil tidak bisa melaksanakan ya cari pekerja dan yang bayari amil, tidak boleh diambilkan dari harta. Untuk mengenal ini perlu kita pahami bahwa wazifatul amili utawi wazifai amil ikwati jaratu dagang watawa biuharan pira-pira perkara kang manut ing dagang. Ternyata tugasnya Malik, tugasnya amil itu dagang dan hal-hal yang ada hubungannya dengan dagang. Contohnya karena Sri Siabi kaya dene gelar klambi, watayi halan ngelempit klambi. Nek ngoten ketika amil niku mencari pekerja untuk nungguk toko, kan nungguk toko terus kelepiti gelar, ini tidak boleh diambilkan dari harta dagangan, berarti harus keluar dari kantong sendiri, yang sehingga nanti ya bisa mendapat laba tapi malah parah. Wazar iya lan ngukur
Ya berarti ngukur niki ya berarti ya termasuk nimbang barang niku. Niki kudu tanggungane amil. Nah, karena tanggungannya amil berarti tidak boleh diambilkan dari harta yang sehingga mengurangi laba. Tapi harus kalau memang dia itu menyuruh orang lain, maka orang lain tersebut murni bayaran nih minta amil. Tidak boleh bayaran itu diambilkan dari hasil. Saged paham? Wah, kayak ngono. Berat lho jenenge dagang yang ngono spekulasi. Mau laba ya harus mau rugi. Kalau tidak mau rugi tapi maunya laba, ya gak ada. Kemitraan saja kan seperti itu. Kemitraan itu sebenarnya juga bagi laba. Nah, tapi tidak bisa dikatakan laba karena bukan perdagangan, tapi sistemnya sama. Dan kemitraan itu kerja semuanya tanggungannya amil. Tanggungannya sing duwe kandang amil. Karenanya kalau mencari karyawan dan lain sebagainya sehingga keimbangan dia tanggungannya amil. Dulu tanggungannya pabrik gitu. Pabrik hanya tahu ayam yang saya serahkan sekian dan sudah besar yo harus saya gak tahu, gak mau tahu tentang pekerjaan. Tapi sing enak kudu dipotong karo pakan karo dan sebagainya niku kasih malik. Nanti kemitraan ora iso oleh laba akeh tapi ora tau rugi kecuali pekerjaan lan kandang itu disewakno kan ya oleh duit toh. Nah, kemitraan spekulasi penak sewakno ae mesti untung. Nah, cuma sing orang nggak tahu, nggak mau spekulasi itu biasanya hasilnya nggak banyak. Biasa nih bu, dan spekulasi itu artinya banyak. Wa ghairi dzalik mimma sayati annahu alaihi anna muslimai ku alaihi ngatasi amil. Apa saja? Ya sing jelas tijarah dan tawabiuha, hal-hal yang ada hubungannya dengan dagang termasuk menggelar pakaian, terus melempit pakaian, kayak anu ya menggelar semua dagangan-dagangan nyantol-nyantol ki ngono kae. Aneh biasanya kan dicantol-cantol ngono kae ya lek pancen sing barang sing dijual iku dicantolno. Sing kan dicantol ya ora. Pakaian dicantol-cantolno terus si tempiti niku dikasih amil, ngukur barang niku dikasih amil. Berarti gak boleh akad kirot dianya ongkang-ongkang di rumah kemudian cari laba, tinggal ngitung labanya, sedangkan sing pekerjaannya diambilkan dari niku lho yo penak nek ngono. Gak rugi ya. Mesti batil lek iku. Lek ana batine niku mesti oleh, gak tau rugi. Lah niki iso rugi. Falau qaradahu maka lamun akad kirat sapa malik ing amil liastaria supaya tuku sapa amil khintotan ing tepung payat khono mangka giling biyen nutu saniki ya giling nyelep sapa amil wa yukhabbizu lan ngroti alias masak niku lho ngroti niku. Ngroti gawe roti niku berarti ngetengno. Nah, ngetengno wis masak ngetengno ikan. Waya bihu lan adol waya bihu payat khonu lias tariya khintotan payat khona payat hana mengko napa deplok sapa si amil ayu bisa lan nyento ngroti sapa amil waya bihu lan nyento adol sapa amil ing ya khubzun khintot tapi sing wis jadi khubzun.
Nah ini bagaimana kalau memang disyaratkan mil we tak aku tukulao kintoh tapi anum dhisik tutun dhisik gawin roti terus dolen nanti labane parwedang. Ini gak boleh nih. Karena akan menambahi pekerjaan yang bukan di dalam tijaroh. Lah yo nyelep barang aja duduk bagiannya perdagangan. Roti juga bukan bagiannya perdagangan. Kalau memang di roti masak ya biayanya harus diambilkan dari harta pokok niku wau, sehingga bisa mengurangi laba. Niki itu urusannya dagang. Dagang itu hanya apa itu menawarkan terus ngejoli kan nimbangke macam itu. Lah kaya masak barang itu bukan tugasnya. Ini tidak boleh nambahi tugas yang tidak termasuk tugas. Al-ghazlan utawa ngantih yang saju kang ngantih sapa amil ing ghazlun utakai kapas tapi antin. Nah terus dolen mangke ya anune bagi hasil. Ya ora oleh ngoten niku. Lah sampeyan niki rek mali dadi larang to, gur kapuk murah kaya ngoten terus 6 kaya mali dadi larang. Nek ngene fasad pal kirat. Rusak kirate, mergane rugi ambil. Karena kon kerja yang bukan merupakan tugasnya. Nih, alasannya apa? Li anna tohna krata mesine nutu. Nah, saniki niku napa mau jenenge kilik. Wal khubzalan roti. Wal ghazlalan lawi. Ini lawi ngante. Wanas jalan nenun. Iku ra isa lama toknun ila akhiri min wadifatil hamil. Ini bukan tugasnya hamil. Wa iya akmalun wa ya utawi toknun kubzun ghazlun nasjun. Iku akmalun pira-pira penggawean mau budhatun kang den batesi karenanya yusak jiru kang amrih nyewa sapa amil alaya ing atase alaiha ya sakjiru kang engkenen amil ya sakjiru kang amrih nyewa sapa se isi jare ya amalik mesti ya. Amalik. Ya sajru kang ngamri kerja sapa malik. Alaiha ing atase amal. Pala yaktaju mekala butuh sapa amil ilal kirat. Alaiha ing atase amal al-musamila kang mengko ala jahalatil iwadaini ngatasi bodhone iwat loro lil hajat. Krana hajat. Jadi alasannya tidak boleh memberi beban masak nganti terus lek PT ya sik kudu kok ngingoni makani ngelemokno sapi kok ngaritno barang. Ini bukan tugasnya amil dikarenakan itu beberapa amal yang bisa dibatasi yang sehingga amil malik cukup mencari pekerja bisa mengupayi itu amil ya kena dikongkon kerja. Jadi ya sak jero sama malik yang amil ora masalah, tapi bukan urusan kerja dalam kirot, tapi kerja yang ada opahnya. Kenapa? Agar supaya aku tidak boleh, aku tidak membutuhkan kirot terhadap amal itu yang bisa mengakibatkan
opahnya tidak jelas, labane nggak jelas, opahnya ora jelas pisan. Padahal dia sudah kerja yang jelas mundobat. Lain kalau kerja di dalam menawarkan dan seterusnya, itu kan memang pekerjaan yang tidak mundobat, dan itu bisa diusahakan, terserah kalau bisa enggak, kan loh, pinter-pinteran nih. Di dalam masalah ini ora pinter-pinteran nih, tenaga. Dagang itu butuh keahlian yang tidak yang tidak ada hubungannya dengan tenaga. Tapi kalau menun, nutu, barang niku keahlian yang butuh tenaga. Artinya meningkatnya barang menjadi dapat laba, dapat keuntungan, ini dengan kerja, bukan dengan bukan dengan hanya tawar menawar saja, enggak. Jadi dengan ditingkatkan barangnya, bukan karena keleyaihan dalam berdagang, enggak. Padahal akad kirat itu prinsipnya di dalam keleyaihan, lihai itu keahlian ngono bisa. Kalau di sambungno kok angel. Lihai. Lah lihai ngono gampang nek di kelihaian. Kelihaian. Butuh keahlian ngono wae lah wis. Pun. Ini alasannya ngoten. Jadi kenapa kok tidak diperbolehkan dengan dikai beban semacam itu? Sebab akan mengakibatkan dua imbalan yang sama-sama nggak jelas. Imbalan laba nggak jelas, imbalan kerja juga nggak jelas. Makanya kerjanya saja dikasih yang jelas, berapa kamu ongkosnya membuat nyelep dan memasak. Nah, nanti dibayar sendiri. Terus untuk membayar, untuk meningkatkan kerja dalam perdagangan ada ongkos tersendiri, gini ku terserah laba. Itu